Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan sudah menjadikan hari ini bagi setiap umatnya hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan damai sejahtera, hari yang penuh dengan mujizat yang besar. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, sebab kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat rahmat-Mu. Kami percaya Engkau sudah menjadikan hari ini Tuhan, dan kami menyebutnya hari-Mu Tuhan. Sebab kami percaya inilah waktunya kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan, segala kekuatan, kejayaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sungguh hati kami terbuka untuk Engkau, memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan menyambut kehadiran-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Biar kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mari katakan mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Mari katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Mari berikan hormat, pujian yang tertinggi bagi Raja di atas segala raja, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan mulia, mulia. Mari sembah Dia, Raja yang mulia, Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Dia mulia,
dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama angkat tangan kita, mari puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Jadi Raja, mari puji Dia, mari tinggikan namanya yang kudus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Beri Dia hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus, kami memuji nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Biarlah nama-Mu yang dimasyhurkan, nama-Mu yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Tidak ada nama yang lain selain Engkau. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan layak dipuji, layak disembah, layak dipuji Tuhan selamanya, selamanya. Tiada nama lain yang kami puji, yang kami sembah, dan yang kami agungkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Shinananamu Jesus. Haleluya Jesus. Syaralamaralamaralama
Kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bersorak-sorai. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah kami yang ajaib. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kau yang menggenggam setiap tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Memberikan bagi setiap kami kekuatan, kesembuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Bapa kami rindu selalu. Bapa ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa pegang tanganku. Bapa ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali katakan, Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Bapa ku rindu selalu berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama angkat tangan kita, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Mari bersama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, biarlah hadirat-Mu bekerja memenuhi kami saat ini, membawa kesembuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan-Mu atas kami. Hadirat
lebih lagi. Hadirat-Mu, biarlah yang sakit saat ini menerima kesembuhan di dalam hadirat-Nya. Mengalir Tuhan. Yes Lord. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari terima dengan imanmu kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Yes, Lord. Bahwa kami menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Biar kami bertemu muka dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Katakan bawa daku Tuhan, bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, yes Lord, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih
bersama angkat tangan kita, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, biarlah turun memenuhi setiap kami saat ini Tuhan, memenuhi gereja-Mu, memenuhi umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kami nikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama kita menyembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari nikmati dan rasakan hadirat-Nya memenuhi kita. Dimanapun kau berada saat ini, mari nikmati hadirat-Nya. Oh ya Tuhan, biar kami menikmati kasih, biar kami menikmati kasih dan anugerah Allah yang terbesar. Haleluya. Hadirat Allah turun memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Biar kami bertemu muka dengan muka, memandang wajah-Mu di tempat kediaman-Mu Tuhan. Jesus, syaranana barala 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 baralamu, syarala barala 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 barala. Hadirat Allah terjadi, hadirat Allah turun, hadirat Allah kami nikmati, hadirat Allah kami rasakan, hadirat Allah memenuhi kami. Sikarala mayana nanamu, syarala barala 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 baralamu, shika papa bakarala barala 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 baralamu. Yes Lord, yes Lord, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu adalah kemurahan, itulah tanda kasih-Mu kepada setiap kami. Karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Firman yang disampaikan kami dengan iman percaya itu semua adalah isi hati-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan yang Engkau berikan adalah kesempatan yang terbaik. Kesempatan emas bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami untuk mendengarkan firman dan untuk dilakukan. Karena kami percaya setiap firman yang dilakukan akan membentuk karakter kami. Makin hari karakter kami akan menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Mari saudara kita ucapkan kata-kata iman. Karena setiap iman dimulai dari pendengaran. Setiap saudara mengucapkan kata-kata firman dengan iman percaya, maka saudara akan mengalami terobosan. Mari katakan dengan sebelahmu, engkau ahli waris kerajaan Allah. Engkau biji mata Tuhan. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema atau dengan topik tentang imam. Yaitu imam bijaksana menentukan masa depan keluarga. Mari kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 5. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang-orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesok harinya. Pagi-pagi bangun Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara, apa yang dilakukan Ayub adalah pekerjaan seorang imam. Ayub sebagai ayah adalah imam dalam keluarganya. Dan setiap saudara, kita harus menteladani tokoh yang bernama Ayub. Dia menjadi teladan bagi ayah di zaman itu. Bahkan saudara, kita harus menteladani sampai pada akhir zaman ini. Mari kita sikapi Ayub sebagai imam bagi keluarganya. Yang pertama saudara, Ayub mendahulukan ibadah
kepada Allah sebagai acara pertama di hari-hari yang ia lalui. Saudara, di dalam kitab Ayub yang saya kutip pasal pertama ayat yang ke-5 dikatakan, ia bangun pagi-pagi, saudara. Ayub bangun pagi-pagi, dia berdoa, dia melaksanakan ibadah. Kalau kita baca di dalam ayat ke-5 dikatakan demikian, saudara. Setiap kali, bukan sehari, bukan 2 hari. Setiap kali, setiap hari kalau perlu. Pada hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ayub manggil anak-anaknya. Dan menguduskan mereka. Dan Ayub menguduskan mereka dengan doa, dengan ibadah. Dan Ayub berdoa untuk mereka setiap saat setelah mereka melakukan pesta. Mengapa, saudara? Karena di dalam pesta itu, saudara, ada kegembiraan yang terselubung oleh kedagingan. Kegembiraan, sukacita atau kesenangan yang terkontaminasi tanpa disadari oleh kedagingan. Maka Ayub mengerti, mungkin dari luar kita tidak terlihat, mungkin dari dalam. Ada sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi Ayub, dia waspada, dia takut. Karena sikap hati dari anaknya itu kalau keliru, maka mereka akan meraih bencana, saudara. Maka Ayub setiap hari, atau setiap kali anaknya mengadakan pesta, dia menguduskan melalui ibadah. Dia berdoa. Bahkan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dia memberikan persembahan korban bakaran sebanyak jumlah dari anak mereka. Dan Ayub mempunyai satu pemikiran. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Dan dia mempunyai satu pandangan bahwa memang di dunia ini tidak mudah. Banyak cobaan. Apalagi pada waktu pesta. Apalagi pada waktu berjumpa dengan teman-temannya. Apalagi di dalam komunitas. Kelihatannya semuanya baik. Tetapi yang diukur oleh Tuhan adalah hati. Saudara, di dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu bahwa di hati itu menentukan. Ada kebusukan di dalam hati tanpa disadari. Ada keinginan, ada keserakaan, ada keegoan di dalam hati dari anak-anak kita. Atau dari kita juga. Maka Ayub sadar. Ayub mengerti bahwa Ayub mengambil keputusan. Dia melaksanakan ibadah pada setiap pagi, saudara. Supaya anaknya, supaya keluarganya tidak kena garis kutuk. Maka dari itu tergantung dari sikap hati setiap anggota keluarganya. Jika sikap hatinya dia tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh seorang ayah, seorang imam, maka masa depan mereka ditentukan oleh sikap hati masing-masing. Mungkin, saudara, di dalam hidup kita tidak sadar bahwa Tuhan sedang menguji, Tuhan mengukur setiap hati anggota keluarga kita. Dan termasuk kita, saudara. Maka dari itu, saudara, Ayub melakukan tugas keimamannya. Dia setiap hari, setiap pagi, dia berdoa, dia minta dengan Tuhan. Dan dia melakukan persembahan korban bakaran. Supaya apa? Supaya anaknya selamat. Ia menguduskan anaknya melalui doa. So di dalam kata menguduskan, di dalam bahasa Inggris sanctify. Artinya di dalam bahasa aslinya kadas. Kadas itu artinya, saudara, mempersiapkan kemurnian untuk diberikan ajaran kepada anaknya.
dengan melakukan introspeksi. Dan mempersiapkan anak-anaknya untuk mengerti tentang introspeksi diri, supaya mengerti segala kelemahan dengan barometer firman, dan firman itu yang menjadi barometer untuk menentukan apakah kita sudah murni hati kita. Maka kalau ada kemurnian di dalam hati kita, maka kita dapat perkenanan dari Tuhan. Maka dari itu saudara, setiap imam harus mengajar setiap anak, setiap anggota keluarga untuk introspeksi, untuk periksa kualitas hati, kualitas sikap hati, agar kita semua hidup di dalam kebenaran. Setiap kita hidup di dalam kebenaran, maka yang dikatakan tubuh yang ada pada kita itu adalah bait Allah, dan bait Allah itu akan dipenuhi oleh Roh Allah. Jika Roh Allah ada dalam kita, maka kita akan dituntun oleh Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun orang-orang dari sekitarmu menggoda atau kuasa kegelapan, saudara dalam perlindungan Tuhan. Termasuk sakit penyakit, saudara. Maka selanjutnya, saudara. Yang kedua, saudara. Ayub sebagai imam melakukan ibadah dengan melibatkan seluruh keluarga. Saudara, ini tidak gampang. Banyak sekali orang Kristen yang melibatkan ibadah di dalam keluarga tidak bisa kompak. Karena saudara, kekompakan ini harus didasari oleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kesatuan harus dimulai dari introspeksi. Kesatuan harus dimulai dari periksa diri. Setelah saudara memeriksa diri, apakah saudara hidup mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang barometernya damai sejahtera. Saudara, berapa banyak kita dalam hidup ini sering kita hidup terjerat oleh keegoannya masing-masing. Kita hanya memikirkan individualisme. Kita hanya memikirkan untuk kepentingannya kita sendiri, tanpa kita sadari bahwa kesatuan itu adalah kerinduan Tuhan. Maka dari itu saudara, tema dari gereja Sinode Gereja Petani Indonesia mengatakan United by God's Love. Kita disatukan bukan karena kekayaan, kita disatukan bukan karena harta, tapi kita disatukan karena kasih-Nya Tuhan. Maka dari itu kita perlu memiliki kasih-Nya Tuhan. Kita memiliki kasih Tuhan itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu menentukan damai sejahtera. Saudara, kesatuan itu bisa terjadi kalau kita menanggalkan keegoan di dalam hidup kita. Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita benar. Coba periksa diri. Kalau itu dicerminkan di dalam kehidupan orang yang bersangkutan, apakah itu bisa diaplikasikan dalam hidupmu? Kalau saudara bisa mengatakan tidak enak, itu tandanya bukan dari Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang menyatukan dari yang kedua A ini, menyatukan untuk hidup rukun, damai sejahtera dengan dasar kasih Kristus. Sangat indah saudara. Bukan dasarnya karena kekayaan. Bukan dasarnya karena kekuasaan. Bukan dasarnya karena
keegoan, tapi karena kasihnya Kristus. Kasih Kristus itu indah. Kasih yang saya sampaikan tadi, sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Maka di dalam hidup ini kita akan jadi rukun. Kerukunan itu akan menarik hadirat Allah. Maka value dari rumah tangga itu menjadi value terang yang ajaib. Menjadi nilai-nilai di tengah-tengah keluarga yang membawa dampak bagi orang di sekitarnya. Orang melihat jika rumah tanggamu menyatu, hidup rukun, damai, sejahtera, orang melihat bumi sedang digoncangkan, bumi sedang mengalami kekacauan, tetapi orang yang hidup rukun, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengerti kesulitan, maka engkau akan menjadi terang yang ajaib. Orang akan melihat bahwa ada Yesus dalam hidup saudara. 2B saudara. Menyatukan untuk ibadah dengan saling mendoakan. Saudara, kata saling itu saudara, kita punya empati. Kalau orang tua sedang mengalami kesedihan, beri kekuatan. Kalau mengalami kekosongan, beri kekuatan. Kalau anak sedang mengalami kesulitan, berikan dorongan. Kalau dia menginginkan sesuatu yang dia tidak mampu, upayakan. Saudara, berapa banyak kita hidup di dalam keegoan. Kita selalu membuat statement. Apa yang dikatakan oleh kita pasti benar. Apa yang kita mau pasti benar. Saudara, banyak anak-anak yang mempunyai talenta-talenta yang luar biasa. Tetapi karena keegoan orang tua. Apa yang dia inginkan supaya sekolahnya harus dia mengambil sekolah yang sesuai dengan keinginannya. Kalau orang tuanya jadi arsitek, anaknya harus jadi arsitek. Kalau orang tuanya jadi dokter, anaknya harus jadi dokter. Saudara, saya perlu sampaikan, tidak selalu demikian. Tuhan menginvestasikan anak-anak kita puluhan talenta. Dan Tuhan tahu persis, kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, sebelum engkau dibentuk di dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Artinya Tuhan punya rancangan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Bahkan kehidupan kita. Dia mau jadikan anak kita menjadi seorang seniman, menjadi seorang olahragawan. Saudara, keegoan itu akan terbuka di saat saudara beribadah saling mendoakan dan saling menguatkan dengan dasar firman Tuhan. Maka akan terbuka tirai itu saudara. Dan saudara akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita. Memang orang tua tidak selalu benar. Tetapi ada satu hal yang saya sampaikan. Jika orang tua itu sudah melakukan ibadah, dasar firman, dan firman itu selalu dibawa di dalam hidupnya, seluruh anggota keluarga harus mentaati setiap apa yang dikatakan imamnya. 2C. Menyatukan untuk mendengarkan kebenaran firman. Saudara, mendengarkan firman itu baik, tapi perlu dilakukan saudara. Mengapa harus dilakukan? Supaya terbentuk karakter. Kadang-kadang ketaatan untuk melakukan firman itu rasanya tidak enak. Tapi saudara tidak terasa bahwa karakter saudara sedang dibentuk. Untuk menjadi apa? Seperti Kristus. Maka hidup saudara penuh dengan dasar kasih. Memang harga harus dibayar. Pada waktu saudara membayar harga itu dengan melakukan setiap kebenaran firman yang tidak sesuai dengan keinginan saudara,
keinginan itu banyak sekali dikuasai oleh kedagingan. Keegoan, mau menangnya sendiri. Maka rumah tangga itu tidak akan menjadi satu. Tetapi jika saudara mempunyai kesatuan, maka saudara akan terjadi terang yang ajaib. Saling menguatkan, saling mendoakan, mendengarkan firman, melakukan, maka karakternya terbentuk. Maka dengan harga yang saudara bayar, saudara akan menikmati hadirat Allah. Setiap ucapan saudara punya kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Setiap doa saudara mempunyai kuasa mujizat. Saudara, ada kerinduan Allah supaya seluruh keluarga, anak cucu, dan generasi kita yang akan datang beribadah kepada Dia dengan setia. Itu kerinduan Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara dengan Musa. Musa dalam keadaan di zona kenyamanan. Dia menjadi seorang pangeran. Tuhan bicara dengan Musa. Bawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari perbudakan. Dengan tujuan supaya dia bisa beribadah. Saudara, ibadah itu sangat berarti di mata Tuhan. Kerap kali kita tidak menghargai ibadah. Tapi bagi Tuhan ibadah itu sesuatu kerinduan Tuhan. Dia bisa memerintahkan Musa melakukan 10 tulah. Dan dia berhadapan dengan Fir'aun. Dan di akhirnya 10 tulah selesai. Dan di akhirnya Fir'aun mengalami kematian. Contoh saudara, Fir'aun mempertahankan supaya bangsa Israel tetap jadi budak di Mesir. Maka Musa mengatakan kalau tidak engkau bebaskan maka sungai ini akan menjadi darah. Fir'aun tidak percaya. Maka terjadilah seluruh sungai Nil itu jadi darah. Bahkan sumur-sumur itu jadi darah. Airnya berubah darah. Maka Fir'aun memanggil, oke, akan aku lepaskan. Fir'aun itu hanya janji di mulut. Begitu sungai berubah dari darah menjadi air yang murni, air yang jernih. Dia rubah lagi. Maka tulah itu terjadi lagi saudara. Ada lalat pikat. Terjadi gelap. Dan lain-lain saudara. Artinya sampai di akhir ke 10 tulah. Yaitu klimaknya. Semua anak sulung yang tidak diurapi rumahnya oleh darah anak domba akan mengalami kematian. Saudara, bangsa Mesir itu sudah mereka gemetar. Mereka tahu Allah yang disembah itu Allah yang hidup. Maka mereka mengatakan, bangsa Israel, kau keluar dari Mesir. Jangan ada di sini. Bahkan mereka memberikan harta. Dan harta itu dibawa sesuai dengan apa yang dinubuatkan Tuhan. Oleh Tuhan kepada Musa. Sesuai apa yang difirmankan Allah kepada Musa. Bangsa Mesir akan menyerahkan harta-harta kepada bangsa Israel. Dan ini akan terjadi di dalam kehidupan pada akhir zaman ini saudara. Bumi ini akan dikoncang-koncangkan. Maka dari itu saudara dan saya kita perlu membangun keluarga. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, ada kesatuan. Maka dari itu saudara, begitu banyak tantangan kami. Kami sebagai hamba Tuhan yang mendapatkan visi untuk disampaikan. Maka begitu banyak serangan demi serangan. Untuk memecah belah. Untuk memecah belah, supaya kesatuan itu hilang. Saudara, saya perlu sampaikan. Sedikit
sedikit kegentaran pun tidak ada pada orang yang mengandalkan Tuhan. Sedikit kegentaran pun tidak ada. Asal saudara fokus kepada ibadah. Fokus iman kepada Kristus. Mari kita buka di dalam Mazmur 22 ayat 30. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Coba perhatikan saudara. Di ayat sebelumnya dikatakan anak cucunya beribadah kepadanya. Artinya saudara, orang tuanya, nenek moyangnya mengajar tentang ibadah sampai kepada anak cucu-cucunya. Tentang nilai-nilai ibadah saudara. Ibadah itu bicara tentang mengekspresikan cinta kasih Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, mengekspresikan dari hati yang murni, mengucapkan syukur atas kebaikannya. Dan setiap firman yang diperintahkan kita lakukan, itu ibadah saudara. Jika Tuhan memerintahkan di dalam firman untuk mengasihi, kasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu ibadah saudara. Di dalam ibadah firman mengatakan tanggalkan kedaginganmu. Praktekkan dalam hidup saudara. Hari-hari ini kita tidak sadar bahwa kita sedang disesatkan oleh materialisme saudara. Orang dicenderungkan kepada satu titik. Yang mana seperti pada waktu Yesus mengatakan. Yang mana seperti pada waktu Yesus mengalami pencobaan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Maka iblis mengatakan dunia seperti ini, megahnya seperti ini, akan kuberikan padamu jika engkau menyembah aku. Saudara, apa kata Yesus? Yang menyembah bukan aku, tapi kamu harus menyembah. Dunia harus menyembah. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang memamerkan kekayaannya untuk supaya orang-orang itu supaya semua orang tergiur oleh kekayaan-kekayaan. Saudara, itu adalah jerat. Saya bukan anti jadi orang kaya. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa kekayaan itu harus dikuasai. Jangan dikuasai oleh kekayaan. Maka hidupmu akan menderita. Yang ketiga saudara. Ibadah keluarga harus dilakukan dengan iman dan dengan setia. Saudara, iman itu harus bergandengan dengan kesetiaan. Ayub mempersembahkan korban bakaran, menggambarkan tindakan iman. Ayub melakukan hal ini karena dia setia dengan Tuhan. Ayub mengerti bahwa tidak mudah menghadapi masa-masa pada masa kejayaan, masa-masa pada masa kenyamanan. Dan orang sedang di zona kenyamanan itu mudah sekali terkontaminasi oleh kedagingan. Saudara. Sampai Ayub mempunyai satu pengertian dari Tuhan. Jangan-jangan mungkin anakku sudah berbuat dosa. Saya percaya Ayub mendapatkan rema dari Tuhan. Dan dia takut kalau di dalam hati anaknya belum terucap, hatinya melakukan sesuatu dosa atau mengutuki Allah atau mempunyai keinginan yang melanggar kebenaran firman,
mempunyai keinginan untuk memiliki miliknya orang. Walaupun tidak dilakukan. Di mata Tuhan, Ayub mengerti itu tetap dosa. Iman dalam ibadah memerlukan persiapan luar dan dalam. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Saudara perhatikan. Iman itu bicara tentang luar dan dalam, saudara. Iman di dalam ibadah memerlukan persiapan luar. Luarnya itu kita harus benar, suci. Tapi hati juga harus suci. Saudara tidak bisa saja di luarnya saja. Di luarnya seperti saudara melakukan kebaikan. Sepertinya saudara sudah melayani Tuhan. Seperti saudara sudah beribadah. Supaya saudara sudah menyembah. Bahkan saudara sudah kepenuhan seperti kepenuhan Roh Kudus. Seperti. Tapi di dalam hatinya masih ada kebencian. Saudara tidak dapat perkenanan. Tahun ini tahun perkenanan. Saudara, saya belajar dari selama 25 tahun di dalam pengembalaan. Saya belajar untuk mengenulkan diri. 1 bulan yang lalu saya berjumpa dengan seseorang, hamba Tuhan. Dia juga mengalami proses. Dia mengatakan, saya harus bisa melakukan zero anger. Marah. 0. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa di dalam ini diukur oleh Tuhan. Saudara bisa memanipulasi, saudara bisa bersandiwara, saudara bisa bikin drama, tapi di dalam hati saudara, kalau tidak ada nolnya saudara, nol kebencian, maka saudara, nol amarah, nol dendam, maka hidup saudara di dalam garis kutuk. Di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 2 sampai ayat ketiga. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobailah aku, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, pada waktu pemazmur mengatakan, Tuhan, ujilah aku. Dia tahu saudara, Tuhan tahu hati. Dan Tuhan katakan, cobailah. Dia katakan, cobalah aku. Selidiki batin dan hatiku. Pemazmur tahu bahwa hati itu di mata Tuhan tembus saudara. Jika hati kita ada kebusukan, ada ketidaksetiaan, ada ketidaktaatan, tidak pernah mengucapkan syukur, maka hatimu tidak akan mendapatkan perkenanan. Atau hidupmu tidak dapat perkenanan. Saudara boleh berdoa berjam-jam. Saudara boleh melaksanakan ibadah. Tapi itu bicara tentang outer. Itu bicara tentang luar. Tapi bukan bicara tentang batin. Tentang hati.
Di dalam hidup saya selalu diajar Tuhan. Silent is golden. Berapa banyak hidup saya selama 25 tahun. Hati saya penuh, sering terlukai saudara. Tapi saya mengucapkan syukur. Saya pernah juga difitnah. Saya pernah juga dikabarkan mati saudara. Tiba-tiba ada teman saya telepon saya. Loh, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Disebarkan kamu mati. Fitnahan saudara, makanan sehari-hari. Hujatan biasa. Luka hati. Kalau kita biarkan, itu akan menjadikan suatu penyakit. Maka Tuhan katakan, silent is golden. Diam itu akan membawa kemenangan. Dengan apa? Mengucapkan syukur. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ucapkan syukur atas segala perkara. Saya mengucapkan syukur. Sampai hari ini saya mengucapkan syukur. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya berfokus kepada ibadah. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya berfokus kepada iman kepada Kristus. Dan saya yakin saya akan masuk di dalam pelabuhan tujuan yang Tuhan sediakan bagi saya. Ada 5 berkat yang akan terjadi jika ibadah keluarga kita adakan. Yang pertama saudara, kita menjadikan Allah sebagai kepala atas keluarga kita. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Perhatikan. Saudara, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Itu bicara tentang hubungan Bapa dengan anak yang punya genetik. Genetika ini tidak bisa diputus. Bapa dengan anak. Cinta kasihnya tetap. Sayangnya tetap. Apapun terjadi. Maka dari itu saudara bersyukur. Kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah Bapa. Dia mau jadi Allah sekaligus jadi Bapa saudara dan saya. Dia katakan seperti Bapa sayang kepada anak. Saya tahu saudara. Tidak ada seorang Bapa yang normal membenci anaknya. Tapi bukan jaminan saudara. Anak bisa mencintai Bapa seperti Bapa mencintai anak. Inilah kehidupan manusia pada akhir zaman ini saudara. Kita kerap kali sepertinya kita sayang kepada Allah. Seperti kita sudah melayani. Seperti kita sudah all out. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Ada orang melayani supaya dapat pengakuan. Ada orang melayani supaya dia dipuji. Tapi saudara, yang dirindukan oleh seorang bapa, anaknya melakukan sesuatu karena dia cinta. Melakukan sesuatu kepada bapaknya karena dia mengasihi bapaknya. Dan itu yang dikatakan takut akan Dia. Orang yang takut itu bicara tentang ketaatan. Orang yang takut itu bicara tentang kesetiaan. Takut akan Tuhan. Taat setiap kebenaran firman. Setia melakukan firman-Nya. Maka itu menjadi kerinduan seorang bapa. Dalam melaksanakan ibadah. Berkat yang kedua saudara.
Kita menjadikan Allah sumber berkat atas keluarga. Allah itu adalah sumber berkat. Jika kita di dalam kehidupan sehari-hari, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Karena Dia adalah sumber dari berkat. Sumber dari jalan keluar. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mungkin sakitmu, mungkin penyakitmu, Tuhan mengatakan tidak mungkin. Tapi saudara, laksanakan ibadah. Pada saat saudara laksanakan ibadah dengan benar, dengan hati yang murni, libatkan Tuhan dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Maka ada kuasa mujizat yang terjadi. Yang ketiga, berkat yang ketiga adalah tercipta rasa hormat dan takut akan Allah dalam keluarga. Malaki pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapa dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Saudara, ini bicara tentang kekristenan pada akhir zaman ini. Banyak kita tidak sadar bahwa betapa pentingnya kita menghormati Bapa. Dengan jelas Tuhan mengatakan, seorang anak akan menghormati bapaknya. Seorang hamba akan menghormati tuannya. Dua hal ini yang harus kita garis bawahi dan kita harus mengerti. Ini menjadi kerinduan Tuhan. Hari-hari ini banyak karyawan-karyawan, banyak pelayan-pelayan yang cenderung berontak, yang tidak taat. Hari-hari ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak setia, tidak taat, tidak takut akan Tuhan. Yang keempat, dari 5 berkat yang terjadi jika ibadah keluarga kita adakan, terciptanya rasa hormat dan kasih akan orang tua. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah saudara, berkat kelima berkat saudara yang kita lakukan dengan menghargai ibadah, maka terciptakan rasa hormat dan kasih kepada orang tua. Di Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang percaya katakan amin. Saudara. Maka dari itu saudara, yang keempat ini saudara, terciptalah rasa hormat dan kasih kepada orang tua jika saudara melakukan ibadah dengan benar di tengah-tengah keluarga. Ibadah yang benar seperti apa? Dimulai dari hati yang murni, yang suci. Maka hidup saudara akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan yang kelima saudara, terciptalah rasa kasih dan persekutuan di antara sesama anggota keluarga. Kejadian pasal 9 ayat 7 sampai 9 mari kita baca. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, yang bertambah banyak di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan. Terciptalah kasih dan persekutuan di antara sesama keluarga. Beranak cucu bersekutu sampai Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian supaya apa? Engkau diberkati.
Saudara, di dalam konklusi ini saudara, saya perlu kasih gambaran. Segala sesuatu itu tergantung dari hati. Sikap hati. Pada waktu Ayub, dia melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai bapa. Supaya anak-anaknya, anggota keluarganya, supaya mendapatkan perkenanan. Tetapi semuanya tergantung dengan sikap hati. Kalau sikap hatinya hanya di outer, hanya di luar, tapi dibawa ke dalam, ada ketidakbenaran, maka dia tidak akan dapat perkenanan dari Tuhan. Kerohaniannya akan mati. Kehidupannya tidak mengalami kedamaian. Tidak ada sukacita. Dia kehilangan damai sejahtera. Saya percaya. Hari ini. Hari pemulihan. Setiap saudara mendengarkan kebenaran firman ini. Saya percaya. Hidup saudara. Jika saudara lakukan firman. Pada hari ini. Hidup saudara akan merdeka. Saudara akan menikmati hadirat Allah. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh. Mari saudara, renungkan firman Allah. Kita perlu introspeksi. Kita coba belajar apakah kita sudah melakukan seperti Ayub lakukan. Mendahului ibadah kepada Allah. Sebagai acara pertama pada hari-hari yang ia lalui. Dia bangun pagi. Dia melakukan ibadah. Supaya anggota keluarganya mengalami perkenanan dari Tuhan. Karena di dalam hidupnya anaknya selalu mengadakan pesta. Ayub tahu itu akan membawa bencana kalau tidak di dalam kebenaran. Yang kedua, Ayub sebagai imam yang melakukan ibadah dengan melibatkan seluruh keluarga. Dia menguduskan, dia menyucikan. Bahkan dia mau melakukan pengorbanan dengan menyembelih korban bakaran. Dengan tujuan supaya keluarganya, anak, istri mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Yang ketiga, Ayub mengajak keluarga supaya punya iman setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu dimulai dari hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus. Karena Tuhan bukan melihat luar, tapi lihat dalam hatimu. Yang keempat, mari kita renungkan. Setiap kita, jika melakukan ibadah yang benar, kita akan mendapatkan 5 berkat. Setiap saudara yang mengangkat tangan, renungkan firman Allah. Minta Tuhan celikkan mata rohani saudara. Dan ambil keputusan. Jika rohani saudara sudah dicelikkan, ada kesalahan, ada kelemahan, bertobat. Akui segala kesalahannya. Introspeksi diri, jauhikan segala dosa. Bangkit. Bangkitlah imanmu. Maka engkau akan mengalami perkenan dari Tuhan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Setiap tangan yang terangkat sudah mengaku setiap langkah yang salah. Mereka mengambil keputusan untuk berubah, bertobat. Dan hari ini, hari pemulihan. Oleh kuat kuasa darah Yesus engkau disucikan. Di dalam nama Yesus. Engkau sudah merdeka.
Rumah tanggamu akan dipulihkan. Rumah tanggamu akan disatukan. Dan engkau akan mengalami perkenanan. Yang sakit sembuh. Yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan. Yang mengalami perselisihan diperdamaikan oleh Tuhan. Tangan diturunkan. Bagi saudara yang belum mengenal Kristus, hati saudara tersentuh ingin menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara mendapatkan keselamatan pribadi dari bumi sampai ke surga. Mari, setiap saudara, hati saudara tersentuh, saudara boleh angkat tangan. Dan ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Aku yakin hari ini aku sudah selamat. Tuhan, engkau jamah, engkau pulihkan. Dan setiap saudara yang sudah menerima Yesus, saudara mencari gereja yang terdekat supaya saudara dibimbing dan dibaptis. Dan saudara akan dibina untuk mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita lakukan perjamuan suci pada hari ini. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk memberi. Mari sebelum memberi, kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah ditabur atas setiap kami Tuhan. Biarlah jadikan kami Tuhan, para pelaku firman-Mu, Roh-Mu yang memampukan kami, menuntun setiap kami Tuhan, untuk terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau pakai pelayanannya, biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Seluruh aspek hidupnya Tuhan ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk menabur, memberi Tuhan dari sebagian yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, kami menabur dengan sukacita karena kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda atas taburan kami karena kami menabur di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB,
mobile banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jangan lupa untuk datang perayaan Natal Sekolah Minggu HOG Kids Jesus Love Family hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 4 sore. Nah, di sana kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan see you there. God bless you. Untuk Tuhan, amin. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Orang maju, orang bersusah, lebih baik orang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari coba orang menari, rame-rame memuji Tuhan, musik bambu dengan kulintang. Mari kita menari buat Raja kita. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Amin. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku, luar biasa. Berapa
sama menari buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, akeh lindune. Yo para kanca, padha elinga sing maha kuwasa. Elingana urip ing donya mung mampir bumine goyang. Bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, akeh lindune. Yuk para kanca, padha elinga sing maha kuwasa. Elingana urip ing donya mung mampir ngombe. Sing sugih bingung pikire, sing mlarat sumpet atine. Sapa sing ayem mung putrane Gusti Yesus. Rina wengi tansah memu. Sing sugih bingung pikire, sing mlarat sumpet atine. Sing ayem mung putrane Gusti Yesus. Amin. Rina wengi tansah memuji. Bumine goyang, bumine goyang. Bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, akeh lindune. Yo para kanca padha elinga sing maha kuwasa. Elingana urip ing donya mung mampir elingana. Elingana urip ing donya mung mampir elingana. Elingana urip ing donya mung mampir ngombe. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Sing maha kuasa elingono urip ing donya mung mampir elingono urip ing donya mung mampir elingono
Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.